Selamat malam semuanya, apa kabar? Wah, Sabtu malam enaknya kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol seputar sulap. Ya, seputar magic. Katanya ada magicnya deh. Kalau sales itu ya, ada sulapnya ya, ada sihirnya. Katanya ada yang bisa jago, ada yang pakai jimat segala macem. Ya, ada juga yang nggak bisa. Nah, kita mau gali nih malam ini bersama Marcel Timotius, teman saya, dan beberapa teman yang lain juga nanti boleh join ya, karena IG Live sekarang tuh bisa berempat kan ya. Jadi kita bisa akan join, menunggu yang lain. Silakan, halo semuanya yang sudah hadir. Boleh tulis namanya siapa dan dari mana. Malam ini, Sabtu malam, kita mau ngobrol-ngobrol santai, bahas tentang apa bedanya dan persamaan sulap dengan penjualan, dengan sales ya. Ajakin teman-teman orang sales, ajakin yang para network marketer gitu, network marketer, MLM yang kita sering ditolak-tolak ya. Dulu saya juga sampai sekarang pun ada join juga. Tapi dulu saya sempat kehilangan temen tuh gara-gara MLM ya. Karena kan kita itu sebenarnya itu penjualan langsung kan. Jadi kita mau bahas kenapa sih ada orang yang bisa kayak magic gitu ya, ada sales magicnya yang bisa dapetin customernya atau downline-nya atau kliennya itu lebih banyak dibanding yang lain ya. Boleh ajakin ya teman-teman. Terus kalau udah hadir di sini boleh tulis namanya. Ada beberapa teman saya juga ada hadir, ada Coach William, hai. Ada siapa lagi? Ada Iva udah join juga. Nah ini Kak Iva nih, boleh ajakin yang lain-lain juga ya teman-temannya. Kalau ada yang mau join di live saya boleh kita bahas, nanti kita akan bersama Marcel ya. Nah Marcel ini jago sulap nih. Sebentar kita cari orangnya nih ya. Mana nih? Marcel, yes. Jago sulap, saya juga demen sulap sih, cuman jarang latihan aja. Nah kalau ini memang pesulap, dan kita mau ngobrol-ngobrol sama praktisi sulap sama praktisi sales. Nah ada hubungannya itu ya. Apa yang membuat orang itu susah closing? Ya, ini bisa juga closing ke customernya, bisa juga closing ke anak buahnya. Nah, karena closing itu adalah sebenarnya persuasion ya, kan kita mencoba untuk mempengaruhi, kita influencing style. Tapi influencing style-nya ada yang nggak enak, gitu. Ya kan, contoh, biasanya saya suka dapat telepon tuh ya dari dari orang sales telemarketer gitu kan. Nadanya aja udah sales banget gitu kan, telemarketer. Contohnya nadanya begini. Halo, selamat siang dengan Bapak Joshua Sutanto gitu ya. Nah, kalau nadanya udah kayak begitu nih, ini bentar lagi kalau nggak KTA, Forex gitu ya, apalagi tuh macam-macam nih. Apa nawarinnya begitu tuh. Tapi interestingly ya, karena malam ini saya mau bahas ini, interestingly tadi pagi itu ada yang telepon saya, terus Pak ini bukan penawaran, ini hanya informasi gitu. Itu membuat saya dengerin tuh. Akhirnya dia begini mau kasih apalah dari AXA gitu. Nah ini dia bintang tamu kita sudah hadir ya. Halo bro. Halo, Udah gondrong nih. belum banget ini ya. Ini hati, jadi Iya, rambutnya nggak menghadap wah, Tuhan. gak ada Tuhan. Kalau gini menyembah Tuhan ya. Iya, Kalau versi naturalnya gue iya. Apa kabar? Sehat-sehat sehat, semuanya? bro. Apa kabar gimana? Sekeluarga juga udah sehat Iya, semua ya, bro. Gitu kan. sehat. Ya, yang penting sekarang kita harus selalu negatif ya. Betul. Satu-satunya yang menyenangkan. Kalau dulu kan kita harus berpikiran positif. Sekarang kita negatif malah lebih bagus dibanding positif ya. Betul. Kita sekarang kalau positif jauhin orang, bro. Iya, itu dia, itu dia.
Nah, ini ada beberapa teman-teman kita nih, ada Pak Indra, ada di sini ya, ada Oh, teman-teman di sini. tadi sore juga dia live soal sosial media. Keren tuh, berapa jam Iya, tuh ya nonton. Memang boleh Budi boleh juga ya. Kita mau ya. bahas, iya, The Secret Sales Magic, wah katanya, gitu ya. Jadi Keren kenapa nih. kita mau bahas-bahas ini nih? Karena lu jago sulap nih, Sel. Lu jago sulap, terus lu praktisi sales juga, gitu kan. Namanya aja udah Marcel, marketing sales kan gitu. Nah, Dan ternyata banyak kesamaannya. banyak apa? Banyak samanya, banyak miripnya. Belajar sulap, sama belajar Iya, marketing. iya. Sales tuh banyak, banyak. Banyak samanya ya. Iya. Dulu gue juga pecinta sulap tuh. Dulu beli satu koper isinya sulap-sulap semua. Nggak tahu sekarang udah kemana. Anak-anak sih ya main sulap-sulapan gitulah. Tapi intinya begini. Sulap itu kan sebenarnya knowledge ya. Sesuatu skill yang bisa dipelajari. Yang Betul. yang ada tekniknya, ada artnya gitu kan. Kalau itu dipraktekkan dengan benar, bisa seperti sihir gitu kan. Bisa Betul. bisa jatuh dari mana, hilang. Ceritanya kayak hilang gitu kan. Buat yang Atau nggak tahu ceritanya, iya, buat yang nggak tahu caranya, wih, dia bisa pindah tempat gitu kan. Tapi gue ingat ternyata ada rahasia gitu ya. awal-awal gue belajar tuh, jangankan pindah tempat bro, gue cuma ngeliat orang ngaduk teh jadi air putih aja kayak udah wah ini udah mujizat nih. Iya, Cuma iya, iya. jadi air putih doang wah udah surprise-nya luar biasa. Oh ada ya, air teh jadi air putih. Gue jadi pikir tuh, itu gimana caranya ya? Modal Pakai diaduk doang pemutih kan? tiba-tiba. Iya Pak kali ya Pak. Enggak tapi seru loh. Belajar sulap tuh Nah, seru ya. mumpung namanya ini ya. Mungkin gue kasih lihat sesuatu aja buat teman-teman, buat lu juga ya kan. Jadi ya kalau trik ini gue belajar udah lama, mungkin juga udah banyak yang tahu. Tapi sekali lagi tahu nggak penting kalau nggak bisa praktek. Buat apa tahu kalau nggak bisa praktek ya kan? Nah jadi Iya, buat apa? kan kalau hari begini tuh kan nggak usah hari begini lah, dari dulu tuh kan orang namanya duit tuh kan suka ya. Jadi di sini gue ada duit goceng nih goceng. Nah, goceng kelihatan dong, ya kan? Kelihatan goceng. Teman-teman lihat dulu nih, ajakin teman-temannya. Jangan keluar, bagi yang baru masuk jangan keluar dulu. Nah, ini baru masuk nih. Ya, jangan keluar. Kita mau lihat Goceng. sulap. Kita mau lihat magic yang nanti kita hubungkan dengan sales ya. Ya gimana? Ada Nah, duit 5.000. Terus 5.000 ya katakan semuanya kosong, nggak apa-apa. Jadi 5.000 ini kan nominal yang biasa lah ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, biasa aja nominalnya gitu. Nah, cuma 5.000 ini kalau gue lipat, 5.000-nya ya, nah gue lipat begini ya kan masih 5.000 nih, gue lipat lagi kan masih 5.000 kan, nah 5.000, oh, ini ya kan lipat masih lagi 5.000 nih. dong, udah sampai begini doang, masih 5.000. Ya. Nah jadi sampai sini, kalau kita lakuin satu hal yang sederhana aja, misalnya kayak gini ya, nah cukup di tiup kayak begini doang. Nah, itu warnanya udah ganti. Nah, warnanya ganti. Nah, tambahin 01 ya. Jadi 50.000 tuh. Next 10 kali lipat kan. Nah, ini cara yang padahal tuh sangat sederhana. Efeknya buat gue pribadi cukup wah, ya. Tapi ya nggak bisa dilakukan cuma dengan modal tahu caranya doang, bro. Gitu ya. Jadi antara bisa tuh lain perkara gitu. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau selembar ini tinggal DM ke Coach Joshua Sutanto, nanti akan dikirim masing-masing selembar. itu namanya magic juga tuh. Karena dari skenario langsung ngomong aja gitu ya. Iya. Emang hidup ini harus cepat respon dengan hal-hal yang tidak terduga, bro. Kalau mau survive. Bisa. Iya, apalagi masa pandemi.
Nanti sulap-sulap yang lain kita nanti tiap kali kita collab adalah satu dua trik gue bocorin. Sebenarnya tadi gue mau ajarin, ya kan. Cuma nggak tahu dan ntar dibully sama bikin yang lain. Iya. Nggak apa-apa, ajarin aja Tapi coba. masalah nggak? Masalah nggak kalau gue ajarin? Apa? Masalah nggak Iya, kalau tadi yang ya, ntar sulapnya jadi nggak berhasil, jadi nggak ada sulap dong. dari dulu juga gue sering ngajarin orang sulap, tetap aja nggak tambah banyak yang bisa. Yang bisa itu lagi, itu lagi. Itu lagi, betul. Karena butuh kecepatan tangan ya, butuh latihan ya. Bukan Nanti cuma lah tahu. di akhir gue ajarin. Nah, di akhir bagi yang teman-teman nanti ikut sampai akhir, nanti sebelum jam 9 kita berakhir, nanti kita akan buka rahasianya. Caranya gimana merubah 5.000 jadi 50.000, 10 kali lipat ya. Udah tiup doang. Ya. Nah, di sales juga bisa gitu, bro. Di sales itu bisa juga kita nambahin 0. Dari 5.000 jadi 50.000. Dari 50.000 jadi 500.000. Dari 500.000 bisa jadi 5 juta, jadi 50 juta, bisa jadi 500 juta, dan bisa jadi 5 miliar. Betul. Malah nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya kalau di sales. Iya. Jadi teman-teman ada kemiripan ya antara magic atau sulap yang kita kenal dengan kata sulap dengan sales. Makanya kita mau bahas malam ini sales magic gitu kan. Nah, bahasa Inggrisnya magic nih. Tapi bahasa Indonesianya magic itu ada dua arti. Yang arti pertama adalah sihir, ya kan, magic. Pakai spell. Benar. Pakai udak-udak apa tuh namanya, ramuan apa gitu, magic kan. Satu lagi magic itu artinya bisa sulap, ya kan. Tapi kalau orang udah tahu sulap, oh sulap pakai kelinci, pakai gini-gini gitu kan, yang tadi kita lakukan sulap. Nah, sama kayak sales. Sulap dibalik. Sulap dibalik palsu. Mungkin kata sulap dari situ ya. Sulap itu mungkin. dari palsu. Karena memang itu sebenarnya bisa dipelajari, bisa dilatih, dan itu bisa dilakukan ulang ke yang lain. Kemarin waktu expander kan kita sambil nunggu giliran tuh waktu itu, ya giliran MC. kita melatih sulap ya di belakang layar ya. Marcel tanpa ngajarin saya udah bisa tuh. Gue udah bisa, gue bisa decipher. Bisa decipher. Kira-kira dia sulapnya kayak gimana nih, gitu kan. Bagus. Mudah-mudahan nggak semua orang bisa kayak lu kan. Karena berarti gue ini ya, observer ya, analis ya. Iya. Nah, itu yang gue lakukan juga, bro, waktu jadi business coach ya. 5 tahun yang lalu itu belum pernah jadi business coach, belum pernah di bidang sales sebelumnya. Salesnya ya paling presentasi software gitu aja, presentasi sistem gitu kan, presentasinya pun duduk gitu kan. Tapi belum pernah bener-bener kayak di posisi yang diajarin cara jualan gitu. Nah, apa yang gue lakukan itu ya ngeliatin orang lain, ngeliatin senior yang lain jualan di depan gue observe. Terus gue menemukan beberapa contoh yang mengambil dari mereka itu, dan juga yang gue temukan sendiri juga. Nah, itu jadi kayak ciri khas kayak magic juga ya, dimana kan kalau apa tuh acaranya si Deddy Corbuzier apa namanya? The Master. The Master ya, The Master kan juga kita harus punya ciri khas sendiri katanya gitu ya. Karakter, betul. Nah, banyak nih yang kayak lu bilang juga, kenapa dengan melakukan gimana? Melakukan cara yang sama diajarin ke tim salesnya dengan bahasa yang sama, tapi nggak closing. Gimana coba tuh? Iya, jadi kalimat yang sama diucapkan dengan urutan yang sama, tapi diucapkan oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Nah, itu kenapa ya? Bisa begitu kita bahas ya. Ya, kalau menurut gua sih kadang-kadang gini ya, orang itu kan kalau jadi balik lagi sih, kalau orang itu jualan apapun, karena orang kalau jualan itu dia punya beban, dalam artian bukan persoalan orang lain yang dia mau selesaikan kan. Orang mau jualan itu kan mau cari duit supaya bisa bayar pengeluaran sendiri. Jadi begitu dia itu
jualan sesuatu, entah itu jasa atau barang, yang dalam otak dia adalah hasil yang akan dia terima, profit yang akan dia terima. Masalah nanti orang itu mau suka ke atau enggak ke sama produk gua, mau dia untung ke, mau dia lebih gampang ke, bodo amat. Jadi yang dipikir, Yang penting gue dapat komisi. yang penting gua dapat komisi, yang penting gua dapat profit, yang penting gua dapat omset. Itu kan. Jadi makanya kenapa banyak pembisnis diperkirakan yang memulai bisnisnya di era pandemi itu akan tumbang, karena asal muasal mereka memulai bisnis juga untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan untuk menyelesaikan masalah orang lain. Karena mungkin di PHK, kerjaannya mungkin yang itu. Jadi start with profit dia. Nah, karena tujuan dia jualan atau tujuan dia berbisnis itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, otomatis kalau ngomong gak enak, bro. Dalam artian tuh mau nawarin itu udah grogi, ya kan? Ngomong udah begeter, mau follow up nanti dimaksa, gitu. Jadi kalau orang kayak begini ini nanya, lu ngomongnya kayak gimana? Coba dong kalimatnya tulisin, ketikin, supaya gue bisa ngomong hal yang sama. Ya gampang, karena rahasianya bukan di masalah tata bahasanya. Masalahnya adalah seberapa lu yakin tentang isi dari kalimat lu itu, dari kata-kata lu itu. Iya. Jadi misalnya contoh kan kayak, lu kan coach kan, ayo lu kalau coaching sama gua nanti bisnis lu bisa tambah lancar, omset lu naik gitu kan. Itu kan di mulut lu. Tapi apakah deep down kita juga merasakan hal yang sama, atau mulut ngomong begitu tapi hati bilang, aduh mudah-mudahan closing nih, kalau nggak closing mampus nih gue nih, bulan ini nggak ada komisi nih, bisa dipecat nih, target nggak achieve nih, itu yang di otak. Nah, jadi kalau otak mulut nggak nyambung, apalagi sama hati nggak nyambung, nah itu makanya jadi susah jualan. Betul. Tapi itu benar bukti, bro. Waktu dulu itu gue kan waktu belajar pikirannya gitu. Atau awal-awal kita jadi sales, pasti pikirannya gitu kan. Itu sempat tuh nggak closing berturut-turut gitu. Ada 8 kali tuh kali nggak berturut-turut gitu. Bilang, kenapa pasti ini ya gitu. Gue malah lucu. Gue kalau di kantor gue, di gue tuh kalau ada orang baru, gue malah doain supaya jalan lu di awal nggak mulus. Iya. Jadi pelajaran. Iya, gue doain supaya iya, jarang-jarang kan. Gue doain supaya lu itu banyak ujian, ya kan, banyak tantangan, nggak gampang-gampang amat jalannya gitu. Kenapa? Karena kalau orang dari awal gampang-gampang terus, nanti cenderung kan nggak mau belajar, cenderung nanti merasa udah bisa semua. Nah, kalau nanti udah ada problem yang di belakang, mentalnya lebih kerupuk. Tapi kalau dari awal udah kebentuk, ya itu seleksi alam dah. Alam, betul. Nah, terus begitu gue berturut-turut nggak closing itu, akhirnya gue berpikir, udahlah gitu. Yang penting gue bantuin orang gitu kan. Kebetulan kan memang waktu itu kan ya karena coaching gitu kan, terus ada trial lah gitu, kayak assessment trial. Ya udah, akhirnya gue memutuskan, ya udahlah gue closing nggak closing terserah lah gitu. Yang penting gue mau bantuin si orang ini aja udah gitu. Udah. Jadi ntar kalau dia mau ya nggak serah. Terus gue jadinya sok pede gitu, sok pede aja. Banyak dari kita kan yang jadi sales itu suka nggak pede kan, ketemu yang direktur tingkat tinggi gitu nggak pede. Awal-awal gue juga gitu tuh sampai ini, karena bener-bener yang lo bilang terpancar ya dari cara pikir kita, ini gue perlu duit nih, ini closing atau enggak gitu-gitu, itu terpancar di muka, terpancar di cara kita ngomong gitu kan, dengan kata-kata yang sama tadi belum tentu hasilnya sama, karena mereka itu ngebeli confidence-nya kita. Nah, waktu gue sok pede itu saya sok confidence saya. Bapak gini gitu, kayak sok pede, dia malah akhirnya itu malah berbalik tuh. Gue sempat jadi closing berturut-turut gitu. Sampai 8 kali, waktu itu gue inget, sampai gue hitung-hitung, ini 8 kali berturut-turut nih. Nggak pernah stop. Closing terus. Nah, tapi itu yang lain kan pada nanya, lu bisa gitu kenapa? Gue juga nggak tahu sih. Satu gue pede aja, malah gue dulu dijulukin Slonong Boy. Slonong Boy, hajar black. Joshua kalau masuk ke kelas itu ya, kelas sesi gitu, katanya
kayak ya nyelonong aja gitu, nggak ada rasa. Iya, gue bilang iya emang gue pokoknya gue pede aja gitu, soal pede gitu kan. Hmm. Dari situ gue pelajarin banyak, ketemu nih sel gejala-gejala yang suka terjadi sama orang-orang yang menjual, baik penjual di marketer, baik yang di online. Karena kan banyak nih online seller ya, penjual Benar. online. Juga para itu MLM ya, penggiat MLM, network marketer, dan Benar. juga itu dan sales team gitu kan. And business owner juga, business owner kan biasanya yang ngedilin tuh. Ya. Nah, itu banyak ketemu tuh. Yang pertama itu mereka banyak ngomong, banyak kan tuh, Benar. ya kan? Sales jualan banyak ngomong kan wajar aja, bro. Nah, katanya biasanya kan wajar dong, harusnya banyak ngomong kan, Iya kita kan? mau ngejelasin kan, penjelasan. Iya. Tapi Kan soalnya kalau ada ternyata orang jago ngomong, ya. kalau ada orang jago ngomong kan gitu kan, jago ngomong tuh bakat nih jadi sales nih, ya kan? Iya. Awalnya gitu loh saya. Awalnya gue juga dulu gue usahakan hafalin skrip gitu kan. Terus hafalin gaya presentasinya gitu lah, apalah segala macam, kita jelasin segala macam gitu. Tapi ternyata itu juga bisa sih. Nggak, itu bukannya nggak bisa, itu bisa. Tapi yang gue temukan lebih efektif kalau kita nggak banyak ngomong. Jadi sales itu justru lebih efektif kalau nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Nah ini aja begitu satu kali pasti udah banyak kontradiksi nih. Kok Iya. ada kita banyak ngomong terus orang tahunya dari mana? Berusaha mempengaruhinya gimana gitu kan, bro? Iya, pengaruhnya gimana? Bagi teman-teman yang udah hadir di sini mau ikutan kita bertiga, berempat boleh nih ya. Ini aja minta request di sini ya. Ini ada teman-teman yang baru datang juga. Ada Coach Yon, halo Coach Yon. Hai Coach Yon, apa kabar? Aduh, sehat nih mantap. Kirim-kirim dong ayamnya. Ya. Udah dapat juga ayam. Iya, bukan lain loh itu. Aduh. Iya. Itu hidden gems itu di Bekasi. Iya. Wah, ini lengkap nih, kita ada agen penyalur PRT hadir juga di sini. Ada teman-teman dari ini Pak Memo ya. Nah, ini Iya. Pak Hans. Nah, jadi dulu waktu gue lakukan training sales gitu ya, salah satu yang membuat mereka jadi lulus atau enggak, gue melihatnya itu ya banyakan ngomong siapa. Kalau yang banyakan ngomong si salesnya berarti salah. Ya kan, berarti kalah maksudnya. Kalau yang banyakan ngomong kliennya, calon kliennya, berarti bagus. Berapa tuh kira-kira? Yang ideal, yang ideal lah, yang oke lah menurut lo. Ya banyakan mana gitu ya, mungkin 70-30 gitu. Walaupun gini sebenarnya kalau pas lagi kita ngejelasin ya mau nggak mau kita ngomong kan. Tapi sepanjang meeting salesnya itu, meeting prospectingnya, kita dari awal kita lihat gimana. Nah yang sering gue dapet itu kalau orang begitu nawarin, dia menawarkan sesuatu. Begitu ketemu, tanya sih sebentar sih, lu suka sakit pala nggak? Ya gitu kan, atau apalah. Ya, kadang-kadang emang kenapa? Nah, gini bro, ya gitu langsung kan. Ini gue lagi gini gitu. Oh, ini jangan enak lu. Walaupun pakai story, sih bagus, menarik sih. Tapi dia mencoba untuk ngebilangin, ngebilangin, advice gitu kan. Lu gini aja, lu pakai gini-gini, wah lu ntar lu bisa dapat banyak nih, lihat gue nih, gitu kan biasanya nih ya. Ya. Nah itu ternyata waktu yang gue jadi yang mendengarkan rasanya kayak maksa gitu ya, kayak maksa. Jadi kesimpulan kita kalau yang gejala pertama orang sales nggak closing adalah maksa. Itu kebanyakan ngomong. Karena sebetulnya semua orang mau beli mah mau aja, dipaksanya itu yang nggak suka ya. Iya. Ada Bu Putri, halo Bu Putri, join nih. Wah ini langsung tiba-tiba auranya.
Auranya langsung Matanya lebih berubah. bersinar. Ada ada Bu Grace juga, Binjaibun. Halo Bu Grace, Binjaibun nih, dikirim langsung dari Singapura ya. Iya, iya, iya. Waduh, belum sempat nyoba nih, harus dicoba. Iya. Teman-teman yang baru join tadi Marcel di awal-awal sulap mengubah 5.000 jadi 50.000 ya. Nanti di akhir-akhir boleh ajakin temennya yang lain, kita mau buka rahasia gimana cara merubah 5.000 jadi 50.000. Bahkan kita buka rahasia juga bagaimana cara kita melakukan sales supaya 50.000 bisa jadi 500.000. Iya. Gue Mungkin pernah gini bro, kali bro. gue pernah beneran. Jadi waktu itu ada yang mau nyewa, ruko gue yang Nah, di Tangerang. nah. 1 tahunnya 50 juta, Hmm. ya. Tahu nggak gue closingnya jadi berapa? Tahu nggak? Tadinya 50 juta, kemarinnya 50 juta. 50 tahun, 50 juta setahun. Bapak, kan dia nanya, ketemu, gue ketemu di Gading waktu itu, ketemu. Ya udah, Bapak mau gini, tanya harga berapa? Ya sekian lah, gini. Dia bilang ya, itu berapa? 50 juta setahun. Hmm. Tahu nggak kira-kira? Jadinya Dealnya, gue apa ya? Jadinya, Closing. jadinya 250 juta. Gue juga sampai kaget. Jadi tadi gue berharap paling setahun atau 2 tahun lah gitu ya. Ternyata karena gue melakukan sales magic itu, gue pulang bawa 250 juta bro. Dari 50 jadi 50. Wah, itu sering-sering. Iya, 5 kali lipat. Pernah juga kemarin ada beberapa kali orang punya budget 10 juta mau training leadership ya. Ah, Ngobrol-ngobrol jadinya tau nggak closingnya jadinya 15 juta. wah, Ada juga satu lagi orang punya budget 20 juta. Ngobrol-ngobrol jadinya tau nggak berapa? 25 juta. Tapi nggak terlalu banyak, cuman lumayan. Gue juga sampai kaget, perasaan tadi dia punya budget 20 juta, kenapa jadi 25 juta ya? 10 juta jadi 15 gitu. 50 jadi 250 juta. nih Bro Sunil udah Bro update. Sunil. Dari Bro Sunil, bentar bro. ada makanan Padang nih. Iya nih. Nah, ini ada yang request, kayaknya kita request Bro Sunil aja nih ya. Gimana nih? Bro Sunil? Gimana join? Ada Fendi juga nih. Wah, ada Fendi, ada Bu Putri. Bu Putri apa nggak lihat pas muter-muter? Oh iya. By the way teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh ya. Silakan. Gila. Udah, nggak usah ngomong sales marketing. Gue mau tanya lu malam ini makan apa? Aduh, lu jangan ngerubah frekuensi Joshua lu. Lo Aduh, bukan. kacau. Ini supaya nanti bisa menyemangati juga. Karena kemarin gue udah pesan semua yang lu ngomong sama gue, bro. Wih, gila. Mantap sekali. Jo, Makanya mukanya udah fresh, udah sehat ya bro. Udah sehat bro. Udah sehat. Thank you udah atas doa-doanya. Ya udah negatif. Hari ini hari yang indah, weekend yang asik. Gue makan apa tadi ya? Oh, hari ini gue makan sehat bro. Gue makan buah-buahan aja, full day fruit and yogurt. Oh di jus? Enggak. Apa? Di jus nggak kayak Bu Putri kan di jus dia kalau makan. Gue makan. Jadi fruit gue makan sama yogurt gue minum, udah itu aja. nah ini kalau dia makan That's buah it. hari ini Hari sama ini weekend biasanya gue hajar itu aja, kosongin perut aja. asik. Berarti kemarin atau besok nih ada planning nih. Iya. Nah, Ini lagi kita lagi bahas ngomongin soal marketing and sales, Marcel. Ya, lanjut. Tadi Marcel ada sulap, dia 55.000 dia bisa rubah jadi 50.000 dia sulap gitu. Iya. Nah, kita lagi bahas sales magic itu apa hubungannya sulap sama sales. Kalau Pak Indra bilang hubungannya baik-baik aja katanya gitu kan. Pak Indra itu tuh, Bro Indra.
Ya. Coba dong. Menurut bro Nah. Menurut Ya, gue sambil nyetir kali ya. Gue mendingan dengerin lo orang dulu deh. Gue iya. Ya. Signal. Ya, boleh. guys, join lagi abis nyetir. Oke, siap, bro. Hati-hati, Oke, bro. datang aja. Waduh, dia kalau makan enak, jago. Habis makan enak, makan buah ya. Iya, detox. Ini berarti hari ini detox. Jadi datang. Iya, Ayo, tuh. Aduh. Mau nanya yang baru join, ajakin temen-temennya. Kita lagi mau bahas apa bedanya, apa persamaannya sulap sama penjualan, sama sales. Ya, kenapa? Ada orang yang bilang gini, Sel. Itu kalau bisnisnya bagus gitu ya, kalau penjualannya bagus gitu, orang bilang, pakai jimat tuh, gitu kan. Pakai jimat dari mana? Oh, dia ke Gunung Kawi, ambil batu. gue sih gak usah ke Gunung Kawi, ke rumahnya gue juga ambil batu. Gitu. Nih ya, supaya lebih ada hubungan nih, ya kan, antara kita kan mau bahas persamaan dan perbedaan antara magic, sulap dengan sales, kan? Jadi ini deh, lebih nyambung, ya kan? Jadi gua buka aja udah, nih hitung-hitung hari ini gue lagi baik, ya kan? Gua ajarin, nanti dari metodenya, dari caranya, nanti Coach Joshua akan mencoba untuk menarik benang merah. Apa persamaan antara sulap yang barusan gua praktekin tadi dengan sales, rahasia-rahasia di belakangnya. Jadi guys, cuma akan lakukan sekali ya. Jadi kalau yang kelewatan ya udah. Oh, tapi bisa nonton lagi di IGTV. Udah baik lah. Iya, bisa. Oh, mau sekarang nih langsung dibuka ya? Langsung dibuka nih sekarang. Apa supaya nanti relate, supaya bisa di-relate. Ya. Nih, jadi gue pakai satu alat, ya kan? Gue pakai satu alat. Alatnya itu kayak begini. Nih. Nah, ini ya. Ini alat yang gue pakai. Oh. Jadi jempol-jempolan. Ya dong. Nah, jempol-jempolan ini udah lah dipakai sama pesulap, ya kan? Sampai yang trik-trik yang luar biasa juga banyak alat ini. Nah, bagaimana caranya kita mengubah uang ini, si 5.000 lembar ini, berubah jadi 50.000 lembar ini? Ya tentunya karena kita udah sama-sama tahu ini kan trik. Namanya trik itu gue bukannya dukun ya, jadi pasti ada caranya. Nah, story short ya, gue ngajarin terlalu gimana banget, tapi intinya adalah si 50.000-nya ini pertama-tama itu udah disimpan di dalam jempol ini. Jadi gue masuk jempol ini, ya kan, bersamaan dengan jempol gua masuk dalam set. Nah, gitu. Kalau gua begini, tangan gua 022, ya kan, seolah-olah kayak nggak pegang apa-apa kan. Nah, tapi kasih lihatnya begini, ya kan, cepet aja, jangan kasih lihatnya begini. Kalau kasih lihatnya begini kelihatan nih beri-beri, ya kan. Iya. Gue juga dulu punya tuh jempol-jempolan buat masukin itu merah, apa namanya, sabut tangan merah. Jadi sebetulnya adalah pokoknya kita itu cuman bilang begini, lalu dengan latihan ya, dengan latihan intinya tuh kita keluarin, ya kan, di belakang tangan ya ceritanya ini ya, di belakang tangan kita keluarin 50.000-nya, terus yang 5.000 ini kita masukin ke dalam, yang 50.000-nya kita ambil. Nah, yang 5.000-nya ganti 50.000, yang tinggal dibuka udah berubah jadi 50.000. Nah, tapi yang di dalam jempol sekarang diganti sama yang 5.000. Setelah permainan juga kita masih bisa lihat bahwa kita bolak-balik, ya kan, jempolnya aman, terlindungi di belakang uang yang 50.000. Nah, ini kan metodenya, caranya, alatnya, dan efeknya. Nah, sekarang coba kalau di-relate, apa hubungan antara kejadian tadi dengan kejadian di sales ini, bro? Oke. Gue yang relate ya. Iya, bisa.
Jadi kalau yang tadi kan yang pertama kita bilang kenapa orang sales atau yang mau menjual itu banyak yang nggak closing. Yang pertama Oh, masalahnya kebanyakan kita memaksa, kebanyakan kita ya, bilangin. Berarti jawabannya harusnya kita jangan banyak ngomong, tapi banyak nanya. ya. Kalau nanyanya gimana nanti kita bahas di akhir. Nah yang kedua Nah, yang gue lihat di sini adalah harga jangan dikeluarin dulu. Ya, ya nggak? 50 ribunya, 50 ribu disimpan dulu Pak, Bu. Ya, kalau mau jualan, kalau ditanya harga jangan dijawab. Nah, terus kalau orang nanya harga, ntar kalau nggak dijawab orang mau gimana mau beli? Ya ntar dulu. Tapi yang gue dapat dari sini sulap ada sesuatu yang di apa sembunyikan. Ya kan bisa jadi ada burung yang disembunyikan di jas, ada sesuatu yang disembunyikan di topi gitu kan, ya. ada sesuatu yang disembunyikan di kotak. Nah ini kalau contoh tadi berarti uang 50 ribu kita sembunyikan di dalam jempol palsu. Ya disembunyikan. Nah gejala-gejala kebanyakan orang sales adalah keluarin harga di depan, udah keluar duluan gitu ya. Keluarnya dikeluarin harganya. Orang nanya, ya kalau orang tanya dijawab dong, iya gitu kan. Tapi justru orang yang jago menjual justru tidak mengeluarkan harga di depan. Karena ujung-ujung ya biasanya gini. Orang kalau misalnya udah kepengen sesuatu ya, udah nyantol nih istilahnya ya kan. Sebenarnya seumur-umur bro ya, harga itu gua nggak pernah lihat jadi masalah. Harga itu cuma akan jadi masalah kalau keinginan atau nafsu untuk memiliki sesuatu atau untuk menikmati sesuatu itu nggak cukup kuat. Makanya biasanya sales yang umum itu kan senjatanya itu kan kalau nggak bonus, diskon, cashback, karena nggak tahu lagi gitu apa yang mesti dia jual ke customernya, ke kliennya selain daripada diskon, bonus, dan cashback tadi. Dan padahal diskon itu atau cashback itu justru adalah bukti nyata kalau produk lu itu nggak ada keunggulan. Iya, karena nggak ada keunggulan jadi kasihnya diskon promo gitu ya. Diskon. Makanya banyak orang yang bilang kadang-kadang kan, bos, ini kliennya mau beli nih, tapi dia bilang harganya mahal. Bisa minta special price nggak? Bisa minta special bonus nggak? Nah itu biasanya karena gini loh, kalau kalau jualnya murah, jualnya diskon, apalagi diskonnya sampai 50%, 75%, buat apa pakai orang sales? Buat apa pakai orang marketing? Justru orang sales dan marketing itu dipakai supaya bosnya itu atau ownernya itu bisa jual harga mahal. Gitu. Karena gue yakin juga ya namanya pemilik. Iya pasti bukan mahal lah, harga yang sesuai dengan kualitas barang atau jasanya. Tapi untuk orang yang nggak paham, contoh misalnya lu beli Ferrari, ya kan harga 15 miliar. Iya buat lu, di mata lu gini, di mata lu macet ya sama-sama macet, muat orang cuma 2, stroller anak nggak muat, apalagi lu anaknya 4, ya kan? Mau dikasih diskon bagaimanapun juga tetap aja nggak bakal beli. Karena value-nya karena benefitnya itu nggak cocok sama orang yang kita lagi ajak ngobrol. Dan it's okay sih sebetulnya. It's okay. It's okay, nggak apa-apa. Tapi ya Boya kalau jual karena anaknya banyak gitu ya kayak gue. Butuhnya mobil tinggi, jadi walaupun mobil bagus pun buat dia jadi nggak berguna gitu, walaupun dikasih diskon. Tapi kok bisa orang bisa beli mobil seharga rumah, bahkan jam tangan seharga rumah 2M, 1M, 2M. Tapi ada sesuatu, magicnya apa tuh? Ya problemnya gini sih bro, problemnya tuh orang sales aja, kenapa orang sales itu kebanyakan maksa, simply adalah karena dia tuh mau jual ke semua orang. Ya. Jadi kayak gue nih main sulap ya, misalnya gue main sulap. Sulap itu ada orang yang nonton memang untuk menikmati. Ada. Dihibur. Ada juga orang yang kalau tiap kali menonton sulap, itu tujuannya bukan untuk dihibur. Tujuannya adalah untuk
berusaha untuk menemukan celah atau berusaha mempermalukan si pesulap Iya. dengan cara membongkar di depan umum. Ada kan yang tipe begitu kan? Nah, Atau dari rahasianya apa nih gitu ya. iya kan. Jadi memang kita ini mau jual apapun di muka bumi ini tidak mungkin dibeli sama semua orang. Nggak mungkin semua orang, lu mau pakai teknik apapun tidak mungkin ada satu barang yang semua orang kalau ditawarin itu pasti beli. Itu tidak mungkin. Nah, kenapa orang dipaksa? Karena di pikiran dia semua orang yang gue tawarin itu harus mau dan harus butuh. Tercermin dari omongannya dong. Misalnya dibilang, produk kamu kurang bagus. Wah, kurang bagus dari mana, Pak? Bagus ini. Masa Bapak nggak lihat? Bagus begini kok dibilang jelek. Ya bagus kalau cuma dipikir buat apa? Ya lu aja beli sendiri. Nah, itu juga sering terjadi tuh. Gejala selanjutnya adalah tidak mencoba untuk mengerti. Jadi kayak balik lagi ke maksa tadi. Udah diomongin, terus customernya atau calon kliennya menjawab, dilawan sama dia, gitu kan? Itu yang sering terjadi, dilawan. Dua hari lalu baru ngalamin tuh yang lu cerita, baru aja 2 hari lalu, 2 hari lalu, 3 hari lalu, segitulah. Jadi gue ditelepon sama telemarketing asuransi biasa, telemarketing asuransi kan. Gue tahu depannya masih. Terus gue bilang, yang bisa bicara dengan Pak Marcel Timotius gitu ya. Nah, begitu pasti kan. Ini mendingan, Bro. Ini mendingan. Kayaknya udah di tracknya lumayan. Jadi dia nggak nanya bisa bicara lagi. Dia langsung tembak, halo dengan Pak Marcel Timotius. Ya gitu, lumayan. Ya, jadi cuma begitu dia bilang, aduh preminya mahal. Terus dia langsung bilang, enggak kok Pak, ini nggak mahal, ini murah. Dilawan itu. Ya buat saya mahal. Pak, ini mah nggak mahal Pak, bener Pak, ini mah murah kok. Ya udah, selebihnya kan lu tahu sendiri. Nah, itu teman-teman banyak yang terjadi ya di luar sana. Semoga nggak jadian sama kita yang di sini yang nonton sih nggak ada ya. Nah, banyak kita benar seperti itu. Orang bilang mahal, kita bilang nggak mahal, ini murah. Orang bilang jelek, ini bagus Pak. Jadi itu menimbulkan defense sama dia kan. Harusnya kan kebalik, kita membangun kesamaan sama si calon customernya atau sebenarnya bukan customer aja sih ya. Ini bisa juga untuk siapapun, bisa untuk atasan. Kalau Anda mau mempengaruhi, mau persuasi pada atasan, pada klien, pada anak buah, pada teman, pada pacar, calon pacar, semuanya sama ini. Jurus sebenarnya kita bisa ganti sebenarnya, bukan stress magic aja ya. Persuasion magic kali ya. Nah, itu yang dilakukan. Dia ngomong apa, kita lawan. Enggak gitu, Pak. Dulu gue pernah juga waktu lagi sama BPR. Itu dia bang. Kan gue bilang, Pak, ini bunganya tinggi amat, Pak. Gitu. Enggak, Pak, enggak tinggi. Berapa? 16% tinggi, Pak. Saya bilang. Buat pinjaman 16%. Enggak, yang lain-lain 24%. Ya gue mau bukan yang lain-lain, lu tinggi. Gitu kan. Nah, itu jadinya malah dilawan, bukannya disetujui. Nah, mungkin kita perlu coba setujuin. Bukan berarti kita sependapat dengan itu, tapi intinya jangan dilawan. Contoh orang mahal. Mahal. Nah, kita bisa jawab sebenarnya jangan justru dilawan. Oh, enggak, ini murah gitu. Enggak. Oh iya, memang mahal, Pak. Kan dia bingung kan. Gitu. Nah, itu membuat namanya teknik break the pattern gitu ya. Orang yang biasanya bilang apa, kita balik aja gitu. Atau yang orang biasanya jawabnya kan pasti dia pasti tahu dong. Kalau dia bilang mahal, pasti bentar lagi gua akan dibela gitu. Dia akan ngebela gitu. Nah, kita coba jangan ngebela. Lu pernah waktu itu. Kan harga coaching kan memang mahal tuh. Waduh, mahal amat coach gitu kan. Gue bilang, iya memang mahal. Dia diem. Kan dia bingung kan. Nah, itu di situ tuh kebuka tuh. Habis itu gue masuk. Kalau nggak mahal, gue bisa macam-macam bilangnya. Bisa juga kalau nggak mahal, artinya berarti customer kita nggak banyak.
berhasil misalnya gitu. Atau dibalik, justru gue balik waktu itu. Justru ini memang buat orang yang komitmen, Pak. Gitu. Orang yang mau berani bayar mahal, berani bayar harga. Kalau orang nggak berani bayar harga, orang nggak akan bisa berhasil. Cuman mau murah-murah, ntar juga dia nggak mau lakukan, nggak mau berusaha. Contoh gitu. Kalau kita barang atau jual apa? Kalau jual barang kita dibilang mahal sama customer, justru kita harus belain, ya betul nggak? Ya memang mahal Pak. Nah karena apa? Tinggal kita ngomong sesuaikan dengan kebutuhan. Ya kan karena Bapak tadi bilang Bapak butuh yang butuhnya memang ini punya fitur-fitur yang Bapak butuhkan, gitu kan? Memang kenain ke dia. Makanya ada satu kalimat penutup yang keren, bro. Misalnya kalau dia bilang mahal, ya, setelah dia bilang fitur-fitur yang dia mau atau benefit-benefit yang dia mau, ya kan? Setelah dia bilang, wih mahal nih. Biasanya kalau gue akan bilang, Pak, sebetulnya yang mahal bukan barangnya. Yang mahal itu selera Bapak. Bisa. Ya. Bapak ini mahal. Makanya cocoknya dengan barang-barang yang mahal juga. Kalau orang seleranya nggak mahal, ya pasti cocoknya dengan barang-barang yang murah. Jadi yang mahal bukan barangnya, Pak. Yang mahal itu Bapak. Iya. Nah, itu bagus Jadi, tuh. Itu skrip yang bagus boleh ditiru tuh ya. Jadi sekaligus menyetujui, sekaligus memuji. Sekaligus iya benar. Dia kan nggak mungkin bilang, enggak selera saya murah, kan nggak mungkin ya. Kalau dipuji selera mahal berarti kan, oh iya juga nih, gue kejepit juga. Dia mau bilang, enggak lah, selera saya mah nggak mahal, selera saya mah murah. Wah, kalau murahnya aja segitu, mahalnya seberapa, Pak? Betul. Iya. Pokoknya naik lagi. Berarti ya ini kemurahan nih Pak, harusnya lebih mahal lagi ya. Iya, berarti kalau buat Bapak ini murah, ya ada kok yang lebih mahal, Pak. Gimana? Bapak mau coba lihat yang lebih mahal lagi? Nah, ini udah yang murah nih Pak, gitu. Udah yang mahal lagi ada. Ya, kalau kita barang menyesuaikan dengan selera customer, Pak. Kalau customernya seperti Bapak, ya tentu harus sama dong kelasnya. Ya, jadi mau dibantu. Kalau ya, gimana? Mau di apa? Mau dibanding? Ya, kalau mau dibantah kan juga dia bantah kelasnya dia sendiri. Oh iya. Kayak enggak. Tinggal 9 menit nih, Bro. Berarti kita mungkin mau buka pertanyaan sama nanti ini pembahasan kita kan akan lebih dalam lagi nih. Mungkin kita buka pertanyaan ya. Nanti sebenarnya kita bisa ada kelanjutannya nih habis ini kita mau buka rahasia yang lebih dalam lagi. Nah, cuman sebelum itu kalau ada yang ayo silakan ditulis sambil menunggu pertanyaan mungkin kalau kita mau lanjut nih rencananya gimana nih Sel kita nih? Nah, jadi gue mau refresh juga buat teman-teman bahwa tanggal 27 betul ya? 27. Tanggal 27 Juli hari apa itu gue juga lupa, tapi tanggalnya 27. Tanggal 27 Juli itu ya, Coach Joshua itu akan mengadakan sebuah webinar dengan temanya apa, Coach? Ini The Secret Sales Magic Reveal. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar, ingin tahu caranya, namanya kita ingin pasti ya bagus-bagus kan, meningkatkan omset lah, achieve target lah, dapat profit lebih tinggi lah, semua pasti yang bagus-bagus. Cuma kadang-kadang sama seperti sulap tadi, bahwa bedanya orang yang bisa dengan nggak bisa tuh simple, sebetulnya cuma masalah tahu atau nggak tahu caranya aja kan. Daripada kita tahu sendiri, gagal sendiri, belajar sendiri, keluar modal sendiri, rugi, bangkrut sendiri, lebih baik kita cari tahu siapa yang memang sudah tahu caranya. Belajar langsung magicnya gitu ya, sulapnya caranya gimana nih gitu ya. Dari orang yang sudah ngerti gitu. Jadi itu akan mempersingkat waktu dan mempermurah biaya. Daripada berkorban sendiri, buang biaya sendiri. Nah, ini ada cara yang lebih cepat dan cara yang lebih murah. Ikut webinar tanggal 27 Juli karena Coach Joshua sudah janji akan buka-bukaan. Jadi jangan ada rahasia yang disimpan-simpan.
Begitu kan, Bro? Yes. Itu langsung All dibuka out. itu, mau dibuka, mau di refill, sulap-sulap, sales magicnya mau di Betul. refill. Iya. Betul. Dan kita akan kaget ya. Kadang-kadang kita berpikir kan kompleks, kita berpikir ribet, kita berpikir terlalu canggih. Nanti kita yang ikut di webinar itu akan kaget bahwa ternyata dari semua trik-trik sulap yang luar biasa, aneh bin ajaib, sebetulnya di belakangnya itu banyak trik-trik atau rahasia yang sangat sederhana. Begitu kan, Coach? Betul, betul. Ternyata semua itu nanti kalian bisa tahu, semua itu sederhana ternyata. Gitu ya. Nah, betul. Tadi gitu ya, sederhana kan, tinggal keluarin, masukin, keluarin, yang lama masukin lagi. Betul. Sederhana buat yang tahu caranya. Buat yang nggak tahu caranya, mikirnya udah kemana-mana. Betul. Jadi itu kita boleh kumpul nih, ada yang nanya nih kebetulan ya Desme ya. Nah, event kita hari Selasa tanggal 27 Juli. Itu akan ada, kita lakukan talk show ya. Nanti Marcel akan pandu jadi hostnya, jadi moderator di talk show. Dan saya akan bagikan bagaimana tadi yang seperti Marcel bilang, membagikan ya, membuka rahasia sales magic yang lakukan sendiri berdasarkan hasil praktek nih. Ya tentunya prakteknya itu juga belajar dari banyak guru-guru yang hebat-hebat, tapi juga saya sudah praktekkan, makanya itu saya rumuskan jadi ada 8 jurus gitu ya. Betul. Jadi ini kesempatan berharga sekali. Gue juga bersyukur ya bisa jadi bagian dari situ. Karena gue juga mau tahu, Bro. Jadi itu kan yang lu ajarkan ini sudah melalui proses jatuh bangun. Iya kan? Baru lu rangkum. Yang berhasil-berhasil itu kan mau lu buka. Yes. Gitu. Yeah. Jadi Joshua ini sudah mewakili kita mencoba mana yang tidak berhasil. Daripada kita coba-coba lagi, nanti ketemu yang tidak berhasil, sayang, buang waktu, buang biaya. Jadi sudah cukup Coach Joshua yang mewakili aja kegagalannya, yang berhasilnya dia bagi ke kita. Gitu ya, Bro? Iya. Jadi supaya kalian nggak gagal-gagal lagi, karena saya udah melewati yang gagal-gagalnya. Iya, betul. Yang dapat sharing juga dari Marcel nih, ya kan kita ganti-gantian aja, kadang gua host gua berbicara, kadang lu host gua berbicara gitu kan. Ya. Boleh. Ini juga praktisi nih Marcel, kita saling sharing nanti, praktisi dari lapangan yang memang kita akan sharing dari hasil praktek lapangan kita, gitu, bukan dari hasil belajar dari, walaupun kita juga ada belajar ya, tapi bukan teori yang kita bagikan, tapi hasil praktek yang kita teorikan. Betul. Ya. Betul. Itu yang membuat pembelajaran ini akan jadi sangat menarik. Kenapa? Karena beberapa orang yang ikut sama webinar Coach Joshua tuh sudah pasti tahu bahwa Coach Joshua ini kalau menceritakan satu ilmu atau satu metode itu jarang dari ranah kayak training biasa gitu ya. Dalam artian tuh mengajarkan mengajarkan kalimat-kalimat yang cuman bisa di otak, tapi begitu mau dipraktekin ternyata kok nggak seindah diajarin. Ini enggak. Ini akan persis sama di lapangan. Ya karena lahir dari lapangan, ya otomatis bisa dipraktekkan di lapangan. Itu. Dari lapangan untuk lapangan. Ya, dari untuk lapangan. Iya. Nah ini ada Bapak siapa? Bapak SS yang nanya software. Nanti Pak, nanti Bapak boleh DM saya atau tanya ke tim ya. Mau nanya software lagi. Kalau mau nanya tentang sel, boleh nanya sekarang sebelum kita tutup. Tapi kita mau kasih hadiah juga nih Sel. Buat teman-teman yang sudah hadir sampai akhir ini, ya, di acara nanti tanggal 27, itu harga normalnya adalah 2,5 juta. Kenapa kita buat mahal? Karena ini bisa menjadi, karena Anda bayar 2,5 juta, dapatnya bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari 10 juta, 100 juta, bisa lebih. Ya. Saya pun hasil praktek ini, dari yang tadinya di pandemi loh, saya akan bagikan cara saya melakukan penjualan sampai hampir 1 miliar satu kontraknya dari nol. Jadi benar-benar dulu ini cari customer gimana ini pandemi gitu. Sampai tutup total 1 miliar. Lebih, sekarang udah lebih. Ya. Nah, itu normalnya 2,5 juta. Tapi early bird sebelum hari Senin tanggal 25 itu harganya 1.487.000.
lebih tuh. Nah, dengan 1,5 juta Anda bisa dapat lebih dari itu. Tapi khusus untuk yang hadir di IG Live, ada berapa orang yang di sini, ya, saya mau kasih voucher supaya nggak Nah, perlu bayar 1.487.000 ya. Nah, jadi vouchernya nggak akan saya tulis. Jadi benar-benar orang yang dengerin ini aja nih, walaupun di IGTV boleh, silakan Anda yang dengerin dan Anda yang hadir di sini boleh dicatat kode vouchernya. Kode kupon nanti bisa dimasukkan untuk dapat potongan 1.200.000. Jangan bilang nah, jadi dari 2 juta dipotong jadi 1.487.000, masih ada kode voucher lagi, dapat potongan lagi 1.200.000. ya. Kalau 2,5 juta ke 1.487 karena early bird. Kalau belinya sebelum hari Senin, harganya 1.487. Kalau udah lewat dari Senin, berarti kan itu udah on the spot ya. Kalau on the spot, Ya. ya kita menghargai orang-orang yang bisa early bird, bisa membeli lebih cepat. Karena ini kita masih Selasa depan nih, bukan Selasa ini ya. Masih tanggal 27 Ya. nih. Sekarang berapa sih? Sekarang 18-an ya. Sekarang tanggal 17 ya. Masih 10 hari lagi. Nah, langsung dicatat aja nih. Kode kupon 1.200.000. Nanti Anda bisa masukkan di link yang akan saya kasih setelah ini. Itu C for Charlie, ya, C for Charlie, J for Joshua, CJS, Coach Joshua Sutanto. Ya, Charlie Jakarta Sugar. Ya, CJS 1200. Langsung hemat 1.200.000 gitu ya. Iya, recordingnya ada. Nah, kalau Anda mau recording nanti bisa ambil yang tambah, cuman harusnya recording biasanya 300.000. Tapi kalau Anda beli sekalian nanti pakai kode voucher ini bisa cuma nambah 100.000 aja, gitu ya. Nah, gimana kira-kira, Sel? Kebanyakan kayaknya ya, kegedean ya. Lu nggak apa-apa, ini kan lu lagi menabung, ya kan? Ini nanti dunia akan bertindak, bro. Ini yang menabur makin banyak akan menuai paling banyak. Jadi kalau diskon banyak, nanti lu di masa depan juga akan diberikan diskon yang banyak sama orang lain. Iya, iya. Nah, karena kita mau kasih khusus untuk di masa pandemi ini, dan ini nggak terbuka untuk semua orang ya. Jadi hanya untuk yang hadir di live ini, ya. Marcel juga kalau lu mau ajak teman silakan. Jadi 1487 bisa pakai kode voucher CJS 1200. Jadi cuman berapa tuh? 1.287.000. Dua diskon 90%. Diskon 90%. Iya. Nah, gitu ya. Oke, kita tutup ya sebelum ntar lagi habis nih. Kata-kata penutupnya apa nih? Mungkin dari gue dulu ya. Nah, jadi dari lu lah. Jadi kita untuk yang biasa melakukan persuasi ya, baik untuk anak gua maupun ke calon customer. Ya, gejala yang pertama yang tadi yang kita bahas di awal yaitu banyakan ngomong. Nah, itu nanti kita mau bahas di workshop Explainer Talk di tanggal 27 itu, gimana cara bertanya yang benar. Karena dengan kita melakukan pertanyaan yang benar, itu bisa merubah dari yang tadi gue itu, dari 50 juta jadi 250 juta. Karena bertanya, ya, pertanyaan-pertanyaan apa. Yang kedua, banyak yang dengan caranya tidak disetujui. Maksudnya bukannya malah menyetujui, tapi malah melawan. Gitu kan. Oke. Dan harga dikeluarin di depan. Jadi kalau 50.000 itu dia nggak simpen, dia udah keluarin di depan. Nah, gimana caranya membuat harga itu keluar di akhir, dan kenapa harus di akhir? Nanti kita akan langsung bedah, kita langsung juga akan role play ya, akan real play benar-benar. Saya akan jadi kliennya atau saya akan jadi si penjualnya untuk gimana caranya bisa langsung lihat saya. Kalau perlu bisa ngelihat, nanti saya akan kasih lihat video di mana saya pada saat webinar yang berapa bulan lalu itu, saya closing di depan semua orang. Nah, ada videonya. Keren. Closing 10 juta tuh di dalam webinarnya itu ya. Nah gitu. Jadi saya akan bahas itu, dan juga
penyebabnya satu lagi adalah negosiasinya. Jadi negosiasi itu ternyata nggak cuma harga yang perlu dinegosiasikan. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas di dalam, akan bedah dalam nanti cara-cara melakukan negosiasi ala negosiator FBI. Ya, Nah, itu lagi tuh. asik tuh. Iya, ada tactical empathy namanya. Nanti ya kita bahas lebih detail di situ bersama Marcel juga seru-seruan dan pastikan kita punya caranya ya. Itu dari gue ya. Kalau dari Marcel apa? Closing Gua satu aja lah. Gua satu kalimat aja ya. You will make money if you use your mouth. You will make a fortune if you use your ears. Nah, dari gue itu aja. Anda bisa Anda bisa mendapatkan uang kalau pakai mulut, tapi Anda bisa mendapatkan kejayaan ya, berkelimpahan kalau pakai kuping. Kalau pakai telinga. Oke, siap. Thank you banget Marcel dan teman-teman semua yang udah ada di sini. Nanti linknya akan dikirim di komen ya, di komen dari IGTV yang ada di sini ya. Thank you Siap. semua. Selamat malam. Thank you semua. See you Marcel, bro. Bye.